Selamat siang, trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian dari Amarket. Seperti biasa, trader, kita akan memulai hari yang sangat luar biasa ini. Hari pertama di bulan September. Dengan kondisi yang baru, semangat yang baru, analisa yang baru, kita akan memulai hari ini. Bapak Ibu semuanya, seperti biasa di setiap analisa harian yang saya berikan, saya akan memberikan sedikit ulasan singkat, tema singkat, di mana tema ini akan memberikan sedikit masukan buat para trader semuanya, buat Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang sebuah tema, dan tema ini menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena di tema ini kita akan melihat arah pergerakan pasar ke depan. Adapun tema yang saya angkat hari ini adalah semakin perkasanya dolar Amerika menjelang pengumuman dari non-farm payroll yang akan dilakukan pada hari Jumat besok pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa saya bilang seperti kayak gini? Karena menurut saya ini tema yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat dari platform yang dimiliki oleh Amarket, platform trading, kita bisa lihat di sini dengan jelas rekan trader semuanya bagaimana emas selama 1 bulan ini benar-benar mengalami penguatan yang dahsyat. Ya, ini 1 bulan ya. Ini bulan kemarin, sekarang mulai awal bulan yang lalu. Di mana bulan kemarin emas itu dia bergerak, dolar ini dia bergerak dari 105 sampai ditutup kemarin di 108. Selama 1 bulan terakhir, pergerakan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat tendensi yang terjadi pada dolar Amerika, ya, kita bisa lihat semenjak berada di nilai yang paling terendah di seputaran bulan 12 tahun 2020, ya, dolar Amerika perlahan namun pasti mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Dan kemarin ya ditutup di seputaran 108.651. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah indeks dolar ini dia akan semakin tinggi lagi mengalami kenaikan? Nah, ini dia buat kita semuanya. Karena dengan adanya kenaikan yang dialami oleh dolar Amerika ini sudah tentu akan memberikan tekanan terhadap pasangan mata uang lainnya. Euro USD misalnya selama 1 bulan terakhir mengalami penurunan yang dahsyat, ya. Pound sterling juga. Dan kalau kita lihat tendensi dari Euro USD ini selama 1 tahun malahan, ya, dengan nilai tertinggi itu dalam beberapa tahun terakhir itu dia berada di seputaran tahun 2021 pada bulan Mei, ya, kita bisa lihat di sini. Begitupun juga gold, trader bisa lihat, ya, gold pun juga dia sempat melambung tinggi, terutama di saat perang kemarin. Akhirnya dia perlahan namun pasti dia mengalami penurunan, dan kalau tidak tertutup kemungkinan penurunan dia ini bisa turun lagi sampai di seputaran 1641. Nah, kita akan lihat lagi ke depan seperti kayak gimana. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa tema ini saya angkat buat kita semuanya. Kalau kita lihat pergerakan dari indeks dolar Amerika, ya, selama hari ini dia sangat kuat mengalami kenaikan, dan yang paling utama adalah kenaikan menjelang non-farm payroll. Nah, kita akan lihat di sini. Kita akan lihat kalender dari non-farm payroll. Kita akan masuk di kalender. Nah, Bapak Ibu bisa lihat semuanya bahwa menjelang non-farm payroll ini akan terjadi besok, ya. Ya. Yang akan terjadi besok minggu ini, ya. Coba kita lihat minggu ini dulu, kita lihat. Nah, ini yang akan terjadi tanggal 1, ya. Nah, pada pukul 19.30 ini sangat berpengaruh, ya. Kalau kita lihat ini, ketenaga kerjaan non pertanian non-farm payroll bulan kemarin ada 528. Bulan ini dibilang sebesar 300. Apakah dia bisa memberikan tekanan untuk dolar Amerika sehingga bisa memberikan tekanan buat pasangan mata uang lainnya? Bapak Ibu bisa lihat, ya. Kemarin kalau kita lihat secara struktur terjadi penguatan terhadap dolar Amerika selama non-farm payroll beberapa bulan terakhir. Lihat nih, April naik, ini naik juga, Mei naik, Juni, Juli, Agustus. Nah, dengan perkiraan 250 kemarin penaikannya sebesar 512, dia naik 2 kali lipat.
Nah, ini sekarang 300. Apakah dengan 300 ini ada bisa angka kenaikannya di atas 300? Nah, ini yang harus dicerna oleh kita semuanya. Nah, dan kalau kita lihat pergerakan dolar nanti, sebenarnya bukan cuma tergantung menjelang non-farm payroll adalah puncaknya. Tapi menurut analisa yang coba saya berikan, sebenarnya kenaikan dia itu yang paling menantang juga bukan cuma besok aja non-farm payroll, tapi hari ini juga. Semua bisa lihat itu ada PMI ya, indeks pembelian manajer dari Euro ya, Jerman. Habis itu dari pound sterling juga yang menekan sampai nanti ditutup hari ini dari Amerika menjelang non-farm payroll. Ini merupakan nilai-nilai yang benar-benar harus dipahami oleh kita semuanya. Apalagi kita udah tahu bahwa di Eropa terjadi resesi dan minggu depan Catherine Lagarde, Gubernur Sentral Bank Europe, akan menaikkan tingkat suku bunga dengan maksud dan tujuan untuk mengatasi inflasi yang terjadi pada Amerika. Nah, apakah dengan isu tersebut merupakan hari ini ataupun besok merupakan orang bilang the last ya kenaikan ya? Apakah merupakan kenaikan terakhir dari dolar sehingga menjadi penurunan terakhir dari pasangan mata uang lainnya? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena hari ini terjadi pergerakan yang sangat dahsyat, dan kalau kita lihat di sini kenaikan dolar ini udah sangat tinggi ya. Dia bisa merambat terhadap pasangan mata uang lainnya. Nah, ini dia penurunan. Walaupun secara tendensi dalam minggu ini sangat kuat terjadi kenaikan terhadap Euro USD ya. Nah, begitupun juga pound sterling, gold juga ya. Kalau gold udah ketahuan dalam minggu ini dia kebanyakan turun semua ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ini harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kita akan lihat berita hari ini dan apakah penurunan yang terjadi terhadap beberapa pasang mata uang ini merupakan imbas dari kenaikan dari indeks dolar Amerika. Nah, Bapak Ibu semuanya harap diperhatikan dengan jelas, karena kalau saya mau bilang bahwa semua mata tertuju terhadap non-farm payroll ya, semua mata tertuju ya. Kita bisa lihat juga bahwa indeks dolar Amerika itu naik sampai 0,3% barusan aja pada hari ini ya. Kalau kita lihat dari ketenaga kerjaan Amerika memang diperkirakan lebih rendah dari bulan rilis sebelumnya adalah 528, tapi dari rilis ini lebih kuat dari perkiraan sehingga dapat memberikan masukan untuk The Fed dalam hal menaikkan tingkat suku bunga yang lebih agresif lagi. Ada sedikit penurunan, artinya kan harus dilawan dengan kenaikan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, dengan kenaikan tingkat suku bunga ini yang saya khawatirkan, dengan ada peningkatan suku bunga ini artinya dia akan memberikan dampak supaya terjadi kenaikan terhadap dolar Amerika. Nah, dengan adanya kenaikan dolar Amerika itu otomatis akan memberikan tekanan terhadap pasangan mata uang lainnya. Ya, Euro USD udah sampai ke titik 0,9, walaupun sekarang dia udah balik ke 1.00, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun lagi ke 0.99, dan kalau saya bilang penurunan dia itu bisa sampai terjadi di 0.98 di sini. Bisa terjadi. Nah, ini harus diperhatikan. Oleh karena itu, saya cuma memberikan sedikit masukan bahwa kenaikan dolar yang terjadi pada hari ini ya, merupakan langkah awal di mana kenaikan ini masih bisa akan terjadi lagi, dan kita akan melihat sampai di non-farm payroll. Apakah dari non-farm payroll ini bisa memberikan tekanan terhadap mata uang lainnya dengan kenaikannya dolar terus, atau dengan adanya kenaikan dolar sampai non-farm payroll tersebut merupakan the last ya, angka kenaikan terakhir atau angka penurunan terakhir buat aset-aset lain yang berhubungan dengan dolar. Setelah itu akan mengalami kenaikan yang signifikan karena minggu depan Euro udah menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini kita akan lihat pergerakannya. Oke, ternyata semuanya demikianlah judul kita pada hari ini, tema kita pada hari ini. Semoga tema ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekarang saatnya kita masuk ke analisa teknikal harian kita yang ingin coba saya bawakan, dan analisa teknikal ini kita selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Trader,
bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika? Sebenarnya saya udah menjawabnya dan barusan menjelaskannya. Indeks dolar Amerika pada hari ini mengalami pergerakan yang sangat luar biasa, bullish yang sangat kuat, kenaikan dolar sangat signifikan. Dan bagaimanakah pergerakannya untuk beberapa saat ke depan? Kalau kita lihat seperti ini, kita udah bisa tahu bahwa kenaikan dia ini udah sampai di level yang paling ekstrim sekali. Tapi menurut saya dia masih bisa mengalami kenaikan juga, trader. Kalau menurut saya kenaikan dia ini masih bisa terjadi terus ya, trader ya. Kalau menurut saya bahwa kenaikan dia ini masih bisa terjadi sampai di level yang masih bisa orang bilang, menurut saya bisa sampai lebih tinggi lagi. Minimal dia bisa menyentuh di level 109.180 ya, 109.108 nih. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di level 109.196 ya, 196. Tapi menurut analisis saya 109.108 adalah nilai yang benar-benar masuk dalam logika kita. Dan apabila terjadi penurunan, menurut saya penurunan dia itu sampai di 108.829. Oleh karena itu arah pergerakannya itu berada di seputaran sini. Nah, ini dia ya. Harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke pasangan mata uang lainnya, Euro USD. Bagaimanakah pergerakan Euro USD pada saat ini? Untuk Euro USD sudah sangat jelas bahwa Euro USD dengan adanya kenaikan dari indeks dolar Amerika artinya penurunan yang terjadi pada Euro USD. Nah, bagaimanakah penurunan tersebut ya? Sampai seberapa jauhkah? Nah, menurut analisa saya bahwa penurunan ini sekarang dia udah sempat menyentuh 1.00063. Tapi analisa saya dia masih bisa turun sampai di 0.99971. Masih bisa turun. Walaupun nanti setelah news akan terjadi, kalaupun news akan terjadi membeban pergerakan tersebut, artinya pergerakan itu bisa turun sampai di 0.9999988. Tapi apabila terjadi kenaikan, analisa saya kenaikan yang terjadi itu dia bisa tempuh sampai di level sini 1.00408. Oleh karena itu saya memberikan sedikit gambar dulu ke sini. Nah, ini menurut analisa saya inilah pergerakan yang terjadi. Walaupun saya bilang saya lebih optimis, dia sih penurunan paling terendah sih di 0.99971. Itulah penurunan terendah ya, dan kenaikannya di 1.00408. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pound sterling, angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling, angkel saham dolar, trader semuanya? Seperti yang lainnya, Euro USD, pound sterling, angkel saham dolar ini mengalami penurunan yang sangat dahsyat, ya, karena kenaikan indeks dolar Amerika. Nah, ini kita bisa lihat di sini karena ini adalah kenaikan. Oke, ini penurunan, ini akan mengalami kenaikan, dan saya tetap masih berasumsi bahwa kita akan lihat informasi yang terjadi sekarang. Kalau kita lihat teknikal sini, oke, dia akan naik kan dia udah sampai titik support ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kenaikan dia kemungkinan dia akan coba menembus di level sini. Nah, ini dia nih, 1.16186. Dan apabila masih mengalami penurunan dia yang menurut analisa saya dia akan turun sampai di level sini. Nah, level sinilah 1.15541. Oleh karena itu pola pergerakannya adalah di seputaran sini. Ini menurut analisa saya. Bisa saja naik, bisa saja turun karena nanti akan ada berita. Nah, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya, berita tersebut ya. Telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold, trader semuanya? Nah, untuk gold kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa gold pergerakannya tendensinya tetap turun. Selama 1 minggu ini turun dahsyat, dan dia menurut saya dia udah sampai ke titik yang menuju titik support di sini. Kemungkinan besar mungkin besok dia bisa naik, kemungkinan besar, atau besok koreksi. Tapi dia udah terjadi titik support sini, dan kalau saya lihat di sini trader ya, kalau saya lihat, nah kenaikan yang terjadi ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat memang udah saatnya dia akan mengalami kenaikan, kan dia udah sampai level sini. Dan saya berasumsi kenaikan dia tidak terlalu tinggi, ketinggiannya itu palingan sampai di 1310.18 ya. Tapi ingat, apabila nanti terjadi penurunan, tidak tertutup kemungkinan analisa saya
dia akan mencoba mengalami penurunan sampai di level sini nih, 1697. Kita jangan berbicara ke 1693 dulu. Ini menurut saya ini masih jauh ini menurut saya. Nah, kalau di sini menurut saya masih jauh ya. Kita berbicara di 1697 apabila nanti penguatan terhadap dolar akan terjadi di pasar Amerika. Dan menurut analisa saya ya kenaikan dia sampai di sini aja. Tapi kalau memang ekstrim yang terjadi karena pengaruh euro dan gold, euro dan pound sterling, tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di 1719 di sini nih, level sini. Makanya kan saya bilang kan, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Tidak tertutup kemungkinan. Tapi saya lebih berasumsi bahwa dia akan turun. Dia lebih akan turun ke bawah. Minimal sampai ke 1697. Oke, kita lanjut ke Bitcoin. Bapak Ibu semuanya. Bagaimana pergerakan Bitcoin? Untuk Bitcoin hari ini sudah sangat jelas bahwa pergerakan Bitcoin hari ini dia agak sedikit mengalami bearish ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan sedikit mengalami kenaikan. Nah, karena dia udah sampai titik sini ya. Nah, oleh karena itu saya udah bilang bahwa apabila nanti kenaikan yang terjadi, maksimal kenaikan dia itu menurut analisa saya sampai di 20.136. Itu maksimal. Ya, walaupun masih ada tendensi dia bisa naik lagi sampai di atas, misalnya dia bisa naik lagi sampai atas sini. Cuman saya menurut analisa saya, kenaikan dia paling maksimal itu ya sampai di sini aja sebenarnya ya. Nah, oleh karena itu harap diperhatikan ya, harap diperhatikan tendensi yang terjadi terhadap Bitcoin. Nah, ini dia ya, harap diperhatikan. Harap diperhatikan oleh trader semuanya. Oke, trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.